lahir sebagai manusia. Yang kedua, dia harus mati sebagai manusia. Tetapi saudara-saudara, dia bangkit sebagai Allah. Amin. Dan dia naik ke surga sebagai Allah. Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali sebagai Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada. 4 perkara dia sudah lakukan. Ya, lahir sebagai manusia, mati sebagai manusia, tapi dia bangkit sebagai Allah, dia naik ke surga sebagai Allah. 4 hal ini sudah terjadi. Kita sedang menanti kedatangannya untuk menjemput kita masuk di dalam kerajaan surga yang dia sudah sediakan bagi setiap orang, seperti firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Bapak Simanjuntak, bagi setiap orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Firman Allah berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih ini juga kalau tidak setia, tentu surga jauh dari kehidupannya. Saudara-saudara, orang-orang tua, hamba Tuhan berkata, kalau kita cuma masuk dalam kategori panggilan, hanya masuk dalam pilihan, tidak setia, tidak membawa diri kita setia kepada Tuhan, tidak setia di dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan, bahasa hamba Tuhan lama berkata, jangan mimpi mau masuk surga. Mimpi saja tidak usah mimpi katanya, karena tidak setia. Nah, saudara-saudara, Yesus sudah bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Tetapi sebenarnya kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk membuktikan bahwa dia Allah. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan perenungan kita saat ini sehubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu adalah sangat penting, karena ini adalah suatu ajaran atau suatu doktrin pokok dalam kekristenan. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saudara-saudara, kita sering mendengar cerita bagaimana suatu peristiwa ketika Yesus bersama dengan murid-murid dan orang-orang Yahudi dari golongan Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Matius pasal 22 ya, mulai ayat yang ke-32, ayat yang keberapa saya lupa ayatnya. Tetapi ada suatu dialog antara orang-orang golongan Saduki dan Yesus, karena mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Mereka berkata, Guru, Musa memerintahkan kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan seorang laki-laki itu meninggal tanpa ada keturunan, maka saudaranya yang harus kawin dengan perempuan itu supaya membangkitkan keturunan bagi keluarga laki-laki. Orang Saduki berkata bahwa ada yang punya 7 saudara laki-laki. Yang pertama meninggal tidak ada keturunan, kemudian yang kedua juga meninggal menikah dengan perempuan itu karena itu adalah aturan Taurat pada waktu itu. Tidak ada keturunan, meninggal. Yang ketiga sampai yang ke-7. Saudara-saudara, kemudian mereka bertanya kepada Yesus, kira-kira pada waktu kebangkitan
siapa yang menjadi suami perempuan itu? Yesus bilang, kamu ini sesat. Kamu ini sesat. Coba kita lihat saudara-saudara ya. Kita baca saja supaya kita ada suatu pemahaman yang lebih dalam lagi dalam hal ini. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 23 ya, bukan ayat 32. Demikian, saya mulai saja ayat 26. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup.